Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu lagi kembali malam hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempergunakan waktu ini untuk berdoa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Karena doa itu adalah kekuatan kita dan kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Maha Hadir. Dia melawat kita dan siap memberkati kita. Mari kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memulai doa malam pada saat ini. Allah Roh Kudus, Engkau hadir melawat kami semuanya, mengurapi kami semuanya. Dimanapun kami duduk pada saat ini di dalam hadirat-Mu Bapa, Engkau hadir dan Engkau menghibur, menguatkan, membangun, menyembuhkan kami yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami semua yang akan melayani pekerjaan-Mu Bapa di dalam doa malam hari ini. Pimpin dari awal sampai akhirnya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita, kita mau masuk lebih lagi dalam penyembahan kita, persekutuan kita di dalam Tuhan. Mari bawa hatimu saat ini kepada Tuhan. Bawa segenap seluruh keberadaanmu, persembahkan kepada Dia. Karena Dia yang layak untuk menerima pujian penyembahan hidupmu. Haleluya Yesus. Kau yang terindah, Kau yang termanis dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, Engkau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Katakan ku sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah
katakan ku sembah Engkau Yesus.
Segala puji syukur Tuhan kami naikkan hadirat-Mu. Oleh karena Engkau Tuhan kami, Engkau yang begitu baik, Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau yang datang ke dalam dunia Tuhan menebus segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena berkat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Allah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami bersatu hati membawakan doa kami ke dalam tangan-Mu buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biar kasih setia-Mu Tuhan memberkati seluruh negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau nyatakan belas kasihan-Mu di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami sadar ada begitu banyak Tuhan pelanggaran hal-hal yang jahat yang dilakukan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu kami merendahkan hati kami sujud di hadapan-Mu. Biar kasih setia-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, kemurahan-Mu Tuhan boleh mengampuni, memulihkan Tuhan keadaan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau juga mengasihi bangsa kami. Hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar Engkau nyatakan kasih setia-Mu. Biar setiap orang yang ada di muka bumi ini, khususnya di bangsa kami Tuhan, biar setiap lutut, setiap lidah boleh dapat mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Biar segala keadaan yang boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, itu boleh dapat membawa setiap orang-orang, setiap lutut Tuhan, untuk dapat mencari Engkau Tuhan, mencari jawaban hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Amen. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan para pemimpin bangsa negara ini ke dalam tangan-Mu, khususnya mulai dari Bapak Presiden Tuhan, Kau yang memberikan dia kekuatan, ketabahan, kesabaran Tuhan, terlebih lagi otoritas daripada Engkau Tuhan, supaya dalam segala apapun, dalam kebijakan yang dia buat, itu boleh berasal daripada Tuhan, memiliki kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat setiap para menteri, para pejabat-pejabat negara, para wakil-wakil rakyat Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap mereka, berikan mereka roh yang rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan benar, dengan baik dan jujur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan Tuhan dari setiap para pejabat kami, dari pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang hanya mencari keuntungan pribadi. Tapi biarkan mereka boleh disadarkan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk bersama-sama mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu melimpah di atas bangsa kami dan negeri kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk dapat Engkau memberkati dalam penyelesaian kendala Tuhan dalam virus corona Tuhan yang sudah beberapa bulan bahkan hampir setahun ini Tuhan melanda negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatu terjadi, semuanya boleh Engkau izinkan terjadi untuk dapat membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap para dokter, para suster yang menangani setiap pasien juga Tuhan. Engkau berikan kekuatan hikmat kepada mereka untuk vaksin-vaksin yang sudah disediakan dalam tahap proses penguji coba Tuhan.
Engkau yang memberkati Tuhan dalam pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar, supaya kami dapat menemukan vaksin yang lebih baik Tuhan, yang terbaik untuk dapat memberantas Tuhan virus corona di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, vaksin yang akan ditemukan adalah vaksin yang terbaik, vaksin yang dapat menyembuhkan kami, vaksin yang tidak memiliki efek samping yang buruk bagi tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mencurahkan Tuhan berkat di tengah-tengah bangsa ini, berkat damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, kedamaian Tuhan, melalui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Benar Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Kau curahkan atas setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Malam hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Jemaat Love Jamblang KBC Tuhan, Kau lihat setiap jemaat-Mu Bapa, biarlah mereka tetap setia kepada-Mu Tuhan. Topang setiap jemaat-Mu Tuhan, kuatkan jemaat-Mu Tuhan, khususnya Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun Tuhan kami tidak bisa Tuhan beribadah secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan Engkau juga hadir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap jemaat-Mu Tuhan, tidak ada yang terlewati. Dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami serahkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kuatkan mereka Bapa, biarlah Tuhan roh kesatuan turun atas setiap keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan suami, istri, anak-anak Tuhan selalu bergandengan tangan Tuhan, selalu ada kesatuan Tuhan, membawa mereka ada mesbah doa Tuhan. Mereka boleh membangun mesbah doa di dalam setiap keluarga Tuhan, karena itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Karena tanpa Engkau hadir di dalam keluarga-keluarga Tuhan, kami tidak dapat bisa berbuat apa-apa Tuhan, khususnya dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau.
Bapa, kami serahkan Tuhan, Engkau berkati setiap Tuhan jemaat-Mu Bapa, di dalam usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan mereka Tuhan Yesus fokus kepadamu. Biarlah Tuhan mereka hanya berharap kepadamu, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri Bapa. Kami tolak segala roh intimidasi Tuhan, kuasa-kuasa gelap yang roh jahat Tuhan, yang ingin mengacaukan setiap keluarga-keluarga Tuhan, yang ingin memecah belah Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang menjadi kepala di dalam keluarga Tuhan, maka Tuhan Yesus berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap keluarga-keluarga. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Kami serahkan juga setiap anak-anak, biarlah anak-anak yang takut akan Tuhan, Engkau ajarkan kepada setiap orang tua dalam mendidik anak-anaknya Tuhan, supaya mereka lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Segala keterikatan setiap anak-anak muda Tuhan, anak-anak remaja Tuhan, keterikatan game, keterikatan HP Tuhan, di saat-saat ini Bapa, semuanya Tuhan kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat kepada orang tua Tuhan dalam memperhatikan setiap anak-anak mereka Bapa, sehingga Tuhan mereka tidak ada lalai Tuhan Yesus, sehingga anak-anak ini Tuhan lebih dekat dengan Engkau. Mereka mau Tuhan Yesus lebih mau beribadah, tertanam di dalam komunitas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin ada terkena COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi Tuhan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi orang yang mengasihi Engkau. Apapun yang mereka sedang alami Tuhan, ini bukan akhir Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan lewat Tuhan mereka Tuhan Yesus kena COVID, mereka semakin dikuatkan lagi dengan Engkau, mereka semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ajar Tuhan kepada kami semua Tuhan untuk tidak panik, kami tetap bersuka cita Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap bersyukur, dan kami tetap katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Ada rencana-Mu yang indah Tuhan yang Kau siapkan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan juga keuangan gereja Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang cukup. Kami percaya Tuhan, Engkau cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan gereja kami Tuhan. Engkau Tuhan Yesus melimpahkan semua berkat-Mu Tuhan. Ajar juga kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan untuk tetap setia kepadamu Bapa, setia di dalam perpuluhan ataupun persembahan apapun Tuhan Yesus. Ajar kepada setiap kami untuk kami tetap memberkati Tuhan, membuat peduli Tuhan kepada setiap orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang lemah. Kami boleh menguatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan, setiap keluarga-keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Orapa kontorona masikararara, kiranayana masandarayana makontororo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang berduka cita saat ini. Kiranya Roh Kudus Engkau mencurahkan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka cita, supaya mereka mengerti maksud dan rencana-Mu ya Bapa. Dan kami belajar mengucap syukur dalam segala perkara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami. Dan biarlah kami tetap percaya kepadamu dan memegang setiap firman-Mu ya Bapa. Di dalam kuasa nama Yesus, bagi jemaat-Mu yang lemah saat ini, yang sedang terpuruk ya Bapa, mungkin sedang putus asa, yang kecewa ya Bapa, di dalam kesesakan, ketawaran hati, Roh Kudus juga Engkau datang menguatkan mereka, bahwa mereka tetap dikasihi Tuhan, tetap di dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Engkau berfirman dan berjanji bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, bahkan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Di dalam kuasa nama Yesus, dan mata kami tetap fokus kepada panggilan surgawi,
fokus kepada kerajaan Allah ya Bapa. Dan kami tetap Tuhan sebagai jemaat-Mu yang Kau sudah pilih dan Kau sudah panggil, tetap terus bersaksi dan menyaksikan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah kami dipanggil, supaya kami pergi menjadikan bangsa murid-Mu. Kami pergi bersaksi di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Karena kami telah menerima kuasa dari sorga, yaitu Roh Kudus. Sehingga firman-Mu berkata, ketika Roh Kudus turun atas kami akan dijadikan saksi oleh Roh Kudus. Bapa, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dari keluarga kami, teman-teman kami, di dalam Bapa setiap domain kami, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam studi, apapun kami kerjakan, dimanapun kami berada, Engkau mau supaya kami tetap menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi nama-Mu Tuhan Yesus, supaya orang-orang yang belum mengenal Engkau diselamatkan, keluarga kami yang belum mengenal Engkau diselamatkan, supaya Injil kerajaan sampai ke ujung bumi di dalam kuasa nama Yesus. Sebab firman-Mu tidak akan bisa digagalkan Tuhan. Bumi boleh berubah, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan itulah panggilan kami, supaya kami pergi dan menghasilkan buah, dan buah kami tetap, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kami Bapak seluruh jemaat boleh kami sejambang ini untuk menjadi gereja misi, gereja kesaksian ya Bapa, untuk pergi membebaskan tawanan roh yang terikat, yang terpenjara secara rohani, yang sakit ya Bapa. Engkau mengutus kami untuk pergi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, supaya nama Tuhan dipermuliakan ya Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan, yang Bapa di dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, usaha mereka, bagi mereka ya Bapa ingin memulai satu usaha dan pekerjaan yang baru, berikan hikmat mereka ya Bapa, tanda pertanda sebab mereka melangkah dengan iman di dalam kepastian bahwa penyertaan Tuhan menyertai mereka ya Bapa, sehingga Bapa ketika mereka memulai, Tuhan yang turun tangan dan memberkati mereka di dalam kuasa nama Yesus. Kami ikat bersama-sama Kurana Masikara Ramasandi. Mari saudaraku, dimanapun saudara berada, kita bersama-sama di dalam peperangan rohani. Kita mau ikat segala serangan-serangan panah pisi jahat, segala panah-panah pisi jahat, semua Bapak bentuk roh maut, segala bentuk roh sakit penyakit, kita mau ikat, kami mau patahkan di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Nama yang telah menyelamatkan kami, nama yang telah menebus kami, nama yang membebaskan kami, nama yang menyembuhkan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun anak-Mu saat ini Bapa, di rumah atau di rumah sakit Bapa, Engkau melawat mereka, Engkau menguatkan mereka dan menghibur mereka ya Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu dan kuasa-Mu juga tetap sama dan tidak berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Bapa. Bapa juga akan berdoa untuk seluruh gereja-Mu di seluruh Bapa Indonesia ini Bapa, dari kota sampai Bapa di pedesaan. Tuhan menyertai dan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan, penghiburan dan pengharapan ya Bapa. Tetap Bapa berdiri bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.
hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Benar ya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini ketika masa-masa yang sukar, kami berasa letih, lesu Tuhan, kami berasa berbeban berat, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan, tangan-Mu yang kuat itu Tuhan, Engkau yang memegang kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan dari setiap keterpurukan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang begitu serius terhadap hidup kami Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan hidup kami biar hari-hari ini Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan hidup kami, komsel kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, komsel-komsel yang telah berdiri Tuhan, Engkau yang sudah memulainya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus mengerjakannya ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang haus berada di dalamnya, yang haus ingin ketemu dengan Engkau, yang haus ingin berjumpa dan mengalami persekutuan dan larut di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini anggota-anggota komsel mulai lemah Tuhan, ada yang mulai males Tuhan, ada yang mulai jauh dari Engkau Tuhan, ada yang mulai hilang pengharapan Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau berdoa bersepakat bersama-sama Tuhan. Bapa, Engkau bangkitkan komsel-komsel Tuhan, Engkau bangkitkan setiap orang-orang, setiap jiwa-jiwa yang ada di komsel Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa menyerahkan setiap PKS dan tim inti Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka adalah orang-orang khusus yang telah Engkau pilih Tuhan, yang bersedia Tuhan untuk menjalankan amanat agung-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Jangan pernah biarkan mereka goyah Tuhan. Ketika Tuhan mereka mulai merasa hilang harapan Tuhan, Engkau yang memberikan semangat bagi mereka Tuhan. Engkau terus memberikan mereka kekuatan Tuhan. Terus Tuhan roh mereka menyala-nyala di dalam Engkau, sehingga mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik Tuhan dalam melayani komsel Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam komsel akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dalam komsel akan ada banyak kegerakan terjadi Tuhan. Orang-orang dipulihkan, orang-orang dilepaskan Tuhan dari setiap belenggu-belenggu dosa yang mengikat mereka Tuhan. Mujizat terjadi atas setiap komunitas-komunitas komsel ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang bekerja, Engkau yang ada di dalamnya, dan Engkau yang mengadakan mujizat dan pergerakan yang besar atas komsel Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati komsel umum, komsel GIC, komsel youth, komsel Keiga Tuhan. Kami percaya Tuhan komsel yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam firman-Mu yang akan memberkati hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi jalan kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
hanya dekat kepada Engkau Tuhan, jiwa kami akan merasakan ketenangan Tuhan. Haleluya. Jesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Katakan, Tuhan, inilah yang kami mau. Inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Ya Yesus, Engkau mengenal setiap hati kami, bahkan dari dasar kedalaman hati kami Engkau yang tahu ya Yesus, jauh melebihi setiap orang-orang yang ada di dekat kami sekalipun Tuhan. Yes. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Benar Tuhan, kami ingin Engkau mengenal hati kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, supaya kehidupan senantiasa memancar dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri Tuhan yang beracara pada malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini tema khotbah saya adalah judulnya fleksibel ya. Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi.
Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Di sini apa yang Paulus katakan secara singkat ya, artinya itu bahwa di sini Paulus ingin memberitahu ya kepada jemaat di Korintus ya, dan dia juga ingin memberitahu kepada kita semua bahwa dia adalah seorang yang sangat fleksibel ya. Apa sih fleksibel itu? Ya fleksibel itu ya seperti Paulus ini gitu loh ya. Jadi dia punya prinsip tetap dipegang teguh, tetapi metode atau cara yang digunakan bisa disesuaikan gitu loh. Jadi fleksibel dalam hal ini dia bersedia, dikatakan dia bersedia menjadi siapa atau apa yang dia butuhkan untuk memenangkan orang-orang yang dia layani bagi Kristus. Paulus berkata untuk menjangkau orang Yahudi, ya dia menjadi seperti orang Yahudi. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, sebagai orang yang di bawah hukum. Bagi yang lemah, dia menjadi orang lemah. Jadi Paulus menunjukkan kemampuannya untuk bisa fleksibel ya, supaya dia bisa memenangkan banyak orang. Nah kita tahu ya Paulus itu adalah seorang yang sangat terpelajar, adalah seorang rasul yang penuh dengan Roh Kudus. Nah setiap kita harus belajar memiliki karakter seperti Paulus ini ya. Karena kalau tidak kita akan menjadi orang Kristen yang ekstrim ya, yang membabi buta, yang dihindari oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, setiap kita itu harus belajar bagaimana kita harus bisa fleksibel ya. Jadi bukan cuma sekedar penuh Roh Kudus ya, tetapi kita juga harus mau terus belajar untuk kita bisa menempatkan diri kita di dalam segala hal ya. Jadi karena banyak kita mendapati orang yang penuh dengan Roh Kudus pun kadang tidak bisa fleksibel gitu loh di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah kita lihat juga contoh Tuhan Yesus, bagaimana dia juga bisa makan dengan pemungut cukai ya, dia juga menyentuh orang yang sakit kusta. Jadi dia itu mematahkan semua hukum-hukum Yahudi gitu loh. Nah, Yesus juga adalah seorang yang sangat fleksibel ya. Jadi bukan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu sangat kaku ya. Jadi Yesus datang untuk mendengarkan, mengerti dan menolong mereka. Jadi Yesus tahu segala kebutuhan mereka dan sadar akan kebutuhan mereka, akan kasih yang tidak bersyarat. Jadi arti kata fleksibel tadi adalah prinsip tetap dipegang teguh, tetapi metode atau cara yang dipakai itu bisa kita sesuaikan ya. Jadi orang yang fleksibel itu artinya lentur ya. Jadi dia mudah dibengkokkan, dia adalah orang yang luas, dia cepat menyesuaikan diri ya. Jadi lentur itu kalau saudara bayangkan itu seperti karet ya. Karet itu lentur ya, tahu ya, bisa dibentuk apapun gitu loh. Nah, lawan katanya fleksibel itu apa? Kaku. Ya, jadi kaku itu saudara tahu ya, udah gak bisa dirubah. Jadi gak bisa dibengkokin. Udah fix seperti itu, gak bisa diganggu gugat. Pokoknya kalau saya ngomong A, mesti A gitu loh. Jadi kaku itu kayak kayu besi ya, udah gak bisa diapa-apain lagi. Nah, orang yang kaku itu ya kebalikan sama orang fleksibel. Dia sulit untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ya, lingkungan yang asing, dia sulit untuk menyesuaikan diri. Nah, banyak orang punya pikiran begini. Kalau orang yang fleksibel itu berarti orang yang lemah lah, orang yang suka kompromi gitu kan. Sedangkan kalau orang yang kaku, yang saklek gitu ya, orang bilang itu cenderung orang yang punya prinsip gitu loh. Punya pendirian yang teguh gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Jadi sama seperti kita lihat gedung-gedung tinggi itu ya. Makin tinggi itu gedung, maka gedung itu didesain semakin lentur. Ya jadi ketika ada gempa, jadi dia tuh bisa ngayun-ngayun gitu. Jadi nggak bakal langsung roboh gitu.
nggak kaku gitu loh. Jadi dia makin tinggi tuh gedung, dia didesain harus makin lentur. Nah, sama seperti kita ya. Saudara perhatikan, kalau orang makin rohani, makin dewasa rohani, maka dia cenderung akan menjadi lebih lentur. Seharusnya ya. Seharusnya dia menjadi orang yang lebih lentur gitu. Lebih fleksibel. Dalam bermasyarakat kita harus bisa fleksibel ya. Dalam pelayanan, dalam membangun hubungan, ya, dalam bisnis, dalam apapun kita harus belajar untuk fleksibel. Amin. Jadi kalau orang yang tidak fleksibel atau kaku itu, dia pasti akan mengalami masalah gitu. Kemanapun dia pergi pasti dia akan mengalami bentrokan-bentrokan gitu. Ya, jadi kita harus tahu ya, pengalaman seseorang itu tidak sama dengan doktrinnya. Jadi kita sebagai orang Kristen tuh harus pintar membaca situasi. Ya, jadi tidak semua hal itu bisa dipraktekkan kepada orang yang sama. Ya, kita harus belajar bagaimana kita harus belajar mempelajari karakter manusia dan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Terutama kita yang pelayanan ya, kita harus belajar untuk memiliki kecerdasan gitu, kecerdasan rohani. Ya, artinya selain memiliki pengenalan akan Tuhan, tapi dia juga harus memiliki kecerdasan emosi. Ya, artinya dia mampu mengelola emosi dengan baik. Dia adalah orang yang tenang, yang bisa menguasai diri dia. Dia adalah orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, terutama dalam pelayanan itu sangat penting. Jadi banyak orang yang IQ-nya tinggi, kecerdasan inteligensinya tinggi, sangat pintar. Tapi kalau dalam hal membangun hubungan, dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa fleksibel, terlalu kaku. Nah, jadi ada juga orang yang kecerdasan rohaninya tinggi ya. Orang bilang sangat rohani, tetapi susah diajak kerja sama. Nah, jadi ada nggak orang seperti ini? Ya ada, banyak banget gitu loh. Jadi IQ-nya tinggi tapi nggak cerdas sosial. Jadi akhirnya menjadi orang yang membosankan, menjadi orang yang kaku, nggak bisa bergaul. Nah, kita tahu menjadi orang Kristen tuh harusnya menyenangkan orang lain ya. Orang tuh kalau deket sama kita harusnya senang, harusnya fun, harusnya banyak yang bisa kita pelajari. Nah, jadi orang yang fleksibel itu adalah orang yang memiliki itu kecerdasan sosial, pintar bergaul ya. Dia bisa membaca ekspresi wajah orang, bisa tahu intonasi suara, bisa tahu bahasa tubuhnya orang lain. Nah, dalam pelayanan tuh kita harus belajar untuk bisa melihat dalam segala situasi. Ya, supaya kita tidak dihindari orang, tidak dicemooh orang fasik gitu ya, tidak dicemooh oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya pintu penginjilan jadi tertutup buat kita gitu. Makanya Paulus mengajarkan kita harus fleksibel, bisa menempatkan diri ya. Contohnya misalnya gini, dalam pelayanan misalnya, kita ini baru pertama kali besuk ke rumah orang. Orang ini mungkin orang belum percaya. Tapi kita belum apa-apa udah suruh mungkin di rumahnya ada altar, ada patung-patung. Kita suruh bongkar itu bongkar, suruh main bongkar aja gitu loh. Nah, ini artinya kita tidak memiliki hikmat ya. Artinya maka mengakibatkan pintu penginjilan akhirnya tertutup. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam melayani. Kita harus bisa membaca situasi. Apakah orang itu sudah siap atau belum? Apakah orang ini bisa terima dengan apa yang kita sampaikan gitu loh ya. Jadi ketika kita berkunjung, mungkin kita mau menginjili ke rumah orang, kita juga harus bisa baca ekspresi orang itu. Apakah orang itu enjoy nggak sebenarnya dengan pembicaraan kita gitu. Nah, kalau kita tidak fleksibel, maka kita akan terus ngomong hal-hal yang sebenarnya buat mereka itu membosankan gitu loh. Akhirnya juga ya pintu penginjilan jadi tertutup. Besok-besok kita mau ke rumah dia lagi, mereka tidak menerima kita. Nah, dalam pelayanan juga kita harus belajar fleksibel. Apalagi dalam pekerjaan tim ya, mungkin antara pemusik, ya antara apapun. Kita harus belajar melihat kelemahan maupun kelebihan orang itu, kelebihan maupun kekurangannya, ya. Jadi kalau orang yang kaku itu biasanya gampang ngambek. Kalau apa yang misalnya contoh dah sederhana, alatnya mungkin yang dipakai tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, jadi gara-gara itu dia bisa nggak mau melayani gitu loh. Ya, orang yang kaku itu biasanya nggak bisa bekerja sama dengan orang lain gitu.
Ya, jadi dia tidak bisa pakai alat yang sederhana, tapi kalau orang yang fleksibel, walaupun dia pakai alat yang sederhana, dia tetap bisa sukacita dalam melayani. Jadi orang fleksibel itu enak, orangnya lentur gitu, orangnya gampang diajak kerjasama. Nah, contoh nih kayak kita sekarang ibadah online ya. Banyak orang yang bilang, nggak enak ibadah online, saya kayaknya rasanya nggak dapat apa-apa. Ya, saya tidak merasa mendapat sesuatu ketika saya ibadah online. Tapi saya mau bilang ya, sekarang mau nggak mau kita harus membiasakan diri. Kita mau nggak mau kita harus fleksibel ngikutin ya perkembangan zaman ini. Ya, kalau kita jangan berharap kita akan kembali lagi seperti dulu. Nah, kalau orang yang kaku itu selalu berpikirnya mesti cara ini aja yang bisa gitu, cara yang lain nggak bisa. Nah, kita nggak boleh memiliki pikiran seperti itu. Jadi kita harus berubah. Nah, contoh lagi misalnya gini, ketika kita mendengarkan pengajaran tertentu dan kita mau belajar mempraktekkan. Nah, kita juga harus melihat situasi. Contoh misalnya kita mau pemuritan sama seseorang. Kita memuridkan orang itu, kita tahu setiap orang itu punya karakter dan cara belajar yang beda-beda. Ya, mungkin ada orang-orang yang mesti pakai buku tebal untuk pemuritan. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa pakai buku gitu. Dia bisanya cuman cerita-cerita aja, cuman mendengar pengalaman-pengalaman hidup, dia sudah mendapat sesuatu gitu. Nah, jadi kalau kita adalah orang yang kaku, maka kita cenderung akan memakai cara yang sama gitu untuk memperlakukan semua orang. Padahal semua orang itu nggak sama gitu loh. Cara belajarnya pun nggak sama. Ada yang belajarnya mesti pakai nonton, mesti pakai mendengar, mesti pakai buku, atau mesti pakai contoh-contoh. Nah, setiap kita mesti belajar gitu loh untuk bisa menempatkan diri kita kepada semua orang. Ya, jadi jangan memakai teori yang sama untuk kita pakai kepada semua orang gitu. Amin. Jadi contoh orang yang kaku itu seperti ini. Ada saya dapati suami istri berantem gara-gara istrinya tuh kalau doa mesti menyembah dalam bahasa roh lama sampai kenceng-kenceng. Sedangkan suaminya itu ya mungkin karena dia belum dewasa rohani atau nggak suka gitu. Jadi suaminya nggak suka kalau dengar istrinya itu berbahasa roh. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya nggak jadi berdoa berdua. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus orang yang tidak bisa fleksibel gitu. Sebagai seorang istri yang katanya lebih dewasa rohani, harusnya ini tidak menjadi perdebatan gitu loh. Kalau memang suaminya nggak mau berbahasa roh, ya udah kita berdoa biasa, sama-sama juga Tuhan hadir. Jadi jangan gara-gara urusan bahasa roh malah nggak berdoa, akhirnya mencuri damai sejahtera kita. Nah, ini yang seringkali saya lihat banyak terjadi ketika orang tidak dewasa secara rohani, bukannya malah membuat suaminya lebih dekat sama Tuhan, malah akhirnya suaminya malah antipati gitu. Jadi karena kekeh mempertahankan bahwa berdoa ini harus begini loh, harus bahasa roh loh, berapa puluh menit, 30 menit, sedangkan suaminya nggak mau. Nah, di sini kita belajar untuk kita menjadi orang yang fleksibel gitu loh. Jadi jangan gara-gara urusan berbahasa roh sampai akhirnya malah menghalangi suaminya itu untuk dekat kepada Tuhan. Jadi kita menjadi batu sandungan buat dia. Amin. Nah, lalu firman Tuhan hari ini Paulus mengajarkan kita semua, terutama pelayan Tuhan, untuk terus memiliki sikap yang fleksibel, yang lentur, yang luas gitu loh. Jadi kita tuh gampang bekerja sama dengan siapapun. Ya, jadi ketika kita bisa belajar luas, maka kita bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, jadi Injil itu akan lebih mudah lagi disampaikan, sehingga mereka yang menerima Injil itu mereka akan menyambut kita, mereka akan mengalami sukacita ketika mereka bergaul dengan kita. Bukan malah kita debat, setiap ketemu debat Alkitab, debat ayat, tidak ada habisnya. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti itu. Amin. Kita harus seperti yang gedung itu loh, makin tinggi kita harus makin lentur, makin fleksibel, makin bisa menempatkan diri di dalam segala situasi. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat malam hari ini boleh memberkati kita semua. Saya undang kita semua berdoa ya.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, mengingatkan kami untuk kami boleh belajar seperti Paulus, kami menjadi orang Kristen yang fleksibel Tuhan, yang lentur, yang luas, yang mudah menyesuaikan diri, yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru maupun lingkungan sekitar kami Bapa. Biarlah Tuhan berikan setiap kami roh yang lemah lembut, mudah diajar dan mau berubah Tuhan. Biarlah firman-Mu malam hari ini Tuhan boleh membuat kami semakin Tuhan menjadi berkat buat banyak orang, bukan menjadi batu sandungan buat orang lain Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Engkau tidak berhenti berbicara kepada hati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Benar Bapa, kami mau setia sampai akhir hidup kami melayani-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman malam hari ini yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus. Berapi hamba-Mu Erlin Tuhan, pakai lebih luar biasa lagi dengan hikmat-hikmat Tuhan ya Bapa. Berkati hidup keluarga dan pelayanannya. Engkau sudah memberkati kami Bapak seluruh Bapak jemaat Ablok Kapsi Jamblang, dan kami yang berdoa malam ya Bapak diberkati bersama-sama, sampai berkat rohani, berkat jasmani dan berkat materi, berkat-berkat ya Bapak yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapak, berkati kami dengan berkat damai sejahtera melimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kasih karunia-Mu Tuhan dan pengampunan-Mu di dalam darah-Mu terus menyempurnakan kami, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput di atas awan yang permai, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.